Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nama saya Muhammad Hussein. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, di sini saya Nurholy Khairani. Saya akan menjelaskan mengenai tahap atau langkah pemberdayaan masyarakat. Nah, tahap pemberdayaan masyarakat yang efektif itu dilakukan secara bertahap. Adanya tujuan bertahap tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyiapkan diri. Nah, pemberdayaan tersebut memiliki 3 proses tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Mengenai penyadaran, di mana tahap ini memberikan penyadaran atau pencerahan kepada target atau masyarakat yang dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak atas sesuatu. Contohnya yaitu targetnya adalah masyarakat miskin. Nah, jadi di sini kita akan memberikan pemahaman kepada mereka untuk keluar dari kemiskinan tersebut dengan cara melakukan program-program seperti pengetahuan COVID-19. Yang kedua yaitu pengkapasitasan atau capacity building atau memasukkan proses. Nah, kapasitas terdiri atas 3 jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Yang pertama, kapasitas manusia, yaitu memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Nah, kapasitas organisasi yaitu bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas. Contohnya, sebelum diberi peluang kepada peluang usaha untuk masyarakat atau kelompok miskin tersebut, maka dibuatkan BUMN. Nah, yang ketiga yaitu sistem nilai. Setelah orang atau manusia dan wadahnya itu sebagai organisasi kapasitas tersebut, kemudian adanya sistem nilai, yaitu sistem aturan main. Dan yang ketiga yaitu pemberian daya. Pemberian daya pada tahap ini diberikan daya atau kekuasaan otoritas untuk peluang yang sesuai dengan kapasitas kecakapan yang dimiliki. Jadi, pada intinya proses pemberian daya sesuai dengan kecakapan penerima, seperti pemberian kredit kepada masyarakat miskin yang sudah mengikuti atau melalui proses penyadaran, pengkapasitasan, dan itu harus disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk mengelolanya supaya lebih bijaksana dalam mengelola pemberian daya tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas yakni menyamakan antara anggota tim mengenai perubahan dalam pendekatan pengembangan masyarakatnya. Persiapan lapangan yakni menyediakan daerah yang ingin dikembangkan dengan meminta izin kepada tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, tahap pengkajian. Tahap pengkajian ini yakni mengidentifikasi masalah kebutuhan dan sumber daya masyarakatnya. 3. Tahap perencanaan. Dalam tahap ini melibatkan warga untuk berpikir mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, tahap rencana aksi. Tahap rencana aksi ini yaitu menentukan program apa yang ingin dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Windy tentang 7 tahapan dalam proses pengembangan masyarakat. Yang pertama, tahap implementasi kegiatan. Tahap pelaksanaan ini
dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap perpisahan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat yang sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek yang sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, atau karena anggaran dana yang sudah habis dan tidak ada penyandang dana yang mau meneruskan proses. Ya, terima kasih. Bella, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat menurut Nelson pada tahun 1996. Yang pertama adalah keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Tahap kedua yaitu ada mampu melepaskan halangan-halangan dan faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Tahap yang ketiga yaitu adalah sudah menerima kebebasan tambahan dan sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat ada upaya untuk mengembangkan peran dan batas rasa tanggung jawab yang lebih luas dan memotivasi untuk melakukan pekerjaan yang